Selamat datang di Radio Segoro Kidul. Bareng saya Ki Ageng Kusumo. Halo, selamat malam teman-teman, dulur-dulur, sahabat Radio Segoro Kidul. Malam ini gimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti saya, kondisinya malam hari ini juga baik-baik saja. Mudah-mudahan hari ini Anda menjalani kehidupan Anda dengan lancar, dimudahkan dalam segala hal. Ya teman-teman, malam hari ini saya akan kembali membacakan cerita-cerita dari teman-teman ya, yang tentunya cerita-cerita ini kalau dipikir ya, dicerna dengan nalar itu kadang nggak masuk nalar gitu, nggak masuk akal begitu. Tapi ini benar-benar terjadi gitu loh, nggak masuk akal tapi benar-benar terjadi. Apakah Anda masih berani untuk tetap gabung bersama dengan saya selama 45 menit ke depan? Kalau nggak berani boleh mundur, boleh tidak melanjutkan. Karena kalau ada apa-apa saya nggak berani tanggung jawab. Tapi kalau Anda masih berani untuk menemani saya selama 45 menit ke depan, berarti nyali Anda luar biasa. Mari kita lanjut perjalanan kita pada malam hari ini. Langsung saja teman-teman, kita akan membacakan. Ini ada cerita yang sudah dikirim ke redaksi Radio Segoro Kidul. Ini datang dari halo, selamat malam Ki Ageng Kusumo. Perkenalkan, nama saya Dimas Ki. Oke, Mas Dimas ya. Mas Dimas sudah ikut berpartisipasi di Radio Segoro Kidul. Terima kasih. Saya ingin menceritakan pengalaman yang terjadi saat saya itu bekerja sebagai keamanan di sebuah rumah sakit yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Bagi banyak orang itu, mereka mengira bahwa rumah sakit itu menyeramkan karena banyak sekali pasien yang meninggal di sana. Tapi menurut saya, yang paling menakutkan itu sebenarnya bukan pasien yang meninggal itu, tapi justru mereka yang sudah pergi, melainkan tidak benar-benar pernah pergi. Jadi yang paling menakutkan itu justru bukan mereka yang sudah pergi, melainkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi.
Kejadian ini terjadi saat saya itu mendapat giliran jaga malam Ki Ageng. Ya, waktu itu kejadiannya itu sekitar pukul 2.15 menit. Koridor rumah sakit sudah sepi Ki Ageng. Hanya terdengar bunyi monitor jantung dari beberapa ruang perawatan dan langkah-langkah sepatu dari perawat yang sesekali melintas. Saat saya sedang duduk di pos keamanan, tiba-tiba saja telepon internal itu berbunyi, berdering begitu. Dididididit. Nah, begitu. Kemudian saya angkat dan dari seberang sana itu terdengar suara yang terburu-buru. Pak, tolong cek ruang 307. Oh, maaf. Pak, tolong cek ruang 307. Oh, benar. Ruang 307, ya benar. Saya pun langsung menuju lantai 3, Pak. Karena posisi ruang 307 itu berada di lantai 3. Anehnya Ki Ageng, lampu di lorong 3, ya lampu yang menuju ke lorong 3 itu berkedip pelan. Lip, lip, lip gitu. Padahal sebelumnya normal Ki. Begitu sampai di depan pintu, saya melihat pintu sedikit terbuka. Saya pun mengetuk. Tok 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 tok. Permisi. Sepi Ki. Tidak ada jawaban. Saya masuk perlahan dan ruangan kosong Ki. Ranjang sudah tertata rapi. Tidak ada pasien di sana. Tidak ada keluarga. Yang terdengar hanya suara AC. Saya pun kemudian menghubungi ruang perawat dan kemudian bertanya, ruang 307 kosong. Lah, perawat yang menerima telepon saya itu terdiam beberapa detik. Terus dia menjawab demikian. Loh Pak, kami tidak menelpon Bapak. Jawab perawat di seberang sana. Bulu kuduk saya langsung berdiri Ki Ageng. Saya pun buru-buru keluar. Saat pintu hampir tertutup, terdengar suara pelan dari dalam ruangan. Pak. Saya pun terpaku. Suara itu seperti suara perempuan yang sangat lemah. Saya pun memberanikan diri untuk membuka pintu kembali. Tapi tetap kosong Ki. Saya kemudian memilih turun untuk ke pos. Dalam hati saya mencoba menganggap semua itu hanya salah dengar gitu aja. Sekitar 1 jam kemudian,
CCTV di ruang kontrol itu mengeluarkan bunyi peringatan. Di layar itu terlihat ada seorang yang berjalan di lorong lantai 3. Saya pun memperbesar gambarnya, dan terlihat di sana ada seorang pasien yang memakai baju rumah sakit. Pasien itu berjalan pelan. Kepalanya tampak tertunduk. Lah, saya pun langsung bergegas naik kembali. Namun, saat tiba di lorong, tidak ada siapa-siapa, Ki Ageng. Padahal di layar CCTV, sosok itu masih tetap terlihat berjalan. Saya pun melihat ke layar monitor kecil yang dibawa oleh petugas teknisi. Sosok itu kini berhenti tepat di depan ruang 307. Lalu perlahan-lahan perempuan itu menoleh ke kamera, dan wajahnya pucat, Ki. Matanya hitam. Dan perempuan itu tersenyum. Saat saya mengangkat kepala untuk melihat langsung ke lorong, aneh, Ki. Tidak ada siapapun. Keesokan paginya, saya menceritakan kejadian itu kepada petugas keamanan senior. Beliau hanya berkata pelan, "Mas, kalau malam jangan pernah menatap CCTV lantai 3 terlalu lama," kata bapak itu. Saya pun bertanya, "Kenapa, Pak?" Beliau menjawab, "Gini, Mas, kadangkala kamera itu merekam penghuni yang tidak tercatat sebagai pasien." Saya hanya tertawa kecil, dan saya pun berpikir bahwa beliau ini sedang bercanda. Set, waktu terus berlalu. Beberapa malam kemudian, saya mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Jadi sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba bel darurat pasien itu berbunyi terus-menerus. Dan nomor kamar yang muncul itu nomor 307. Saya pun berlari bersama seorang perawat. Sesampainya di sana, ruangan tetap kosong. Bel pasien tidak berhenti berbunyi.
Perawat pun kemudian mencabut kabelnya. Tapi aneh Ki Ageng, bel masih tetap berbunyi. Kemudian perawat ini mematikan listrik ruangan. Bel tetap berbunyi. Tiba-tiba terdengar suara nafas berat dari balik tirai. Padahal Ki Ageng, tirai itu hanya menutupi ranjang kosong. Perawat itu perlahan-lahan membuka tirai, dan di sana tidak ada siapa-siapa Ki Ageng. Namun Ki Ageng, di atas kasur itu, ya aneh ini, terlihat bekas seseorang yang baru saja duduk. Kasurnya itu masih cekung gitu Ki Ageng, seolah-olah ada beban yang belum lama berdiri. Kami pun saling berpandangan, dan bel berhenti sendiri. Saat hendak keluar, tiba-tiba Ki Ageng, pintu itu menutup dengan keras. Dan lorong menjadi gelap karena lampu padam Ki Ageng. Dalam kegelapan itu terdengar suara perempuan menangis pelan. Sangat dekat suaranya Ki Ageng. Lalu tangis itu berubah menjadi tawa. Saya mencoba untuk membuka pintu, tapi tidak bisa Ki Ageng. Tidak bisa. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala dan pintu itu terbuka sendiri. Kami pun langsung keluar tanpa berani menoleh ke belakang. Esok paginya, saya mencari tahu sejarah ruang 307. Ternyata ceritanya itu begini. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, tepatnya sebelum saya kerja di sana, ada seorang pasien perempuan yang menunggu operasi. Operasinya itu terus tertunda karena berbagai macam alasan. Akhirnya, wanita itu meninggal sebelum sempat masuk ke ruang operasi. Dan konon sejak saat itu, beberapa petugas itu mengaku masih sering mendengar suara bel dari kamar tersebut. Bahkan beberapa dari mereka, ya dari teman-teman itu, sering melihat seorang perempuan yang berjalan di lorong sambil mencari seseorang. Dan 2 minggu setelah kejadian itu, saya dipindahkan ke gedung lain. Sebelum pindah, saya sempat berpamitan kepada kepala ruangan. Dan beliau hanya berkata,
Kalau nanti suatu malam telepon berdering dan ada yang meminta mengecek ruang 307, pastikan dulu siapa yang menelpon. Karena nomor telepon dari ruang 307 sudah dicabut. Dan sejak bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang, setiap mendengar bunyi bel di rumah sakit di tengah malam, saya itu selalu teringat lorong itu, Ki. Dan saya pun masih bertanya-tanya, kalau bukan perawat yang menelpon malam itu, lalu siapa yang meminta saya itu datang ke ruang 307? Udah, Ki, gitu cerita pengalaman saya. Terima kasih Ki Ageng sudah dibacakan. Ya, terima kasih juga. Siapa ini tadi? Oh, siapa ya? Bentar. Oh, Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas sudah ikut berpartisipasi, sudah mengirimkan ceritanya ke Radio Segoro Kidul. Ya, ceritanya aneh sih. Misteri ruang 307. Tiba-tiba saya juga merinding nih, guys. Nggak tahu, saya merasakan ada sesuatu di ruangan ini. Ya udah, untuk menetralkan suasana biar tidak terlalu mencekam, membuat nyali kita itu menjadi ciut karena takut. Kita ke bintang tamu dulu ya, guys, ya. Ya, ke bintang tamu, ke lagu gitu ya. Ini lagunya enak sekali untuk kita dengarkan. Judulnya Kowe Ning Ati. Kowe Ning Ati. Jenengmu isih ana ning layar iki. Aku nyoba kuat, nyoba lumaku, nanging atiku isih ning kowe terus. Saben dalan tak liwati, ana bayangmu ngancani. Aku ketawa ing jaba, nanging nang jero isih nelangso. Yen kowe tak deleng maneh, dada iki rasane adem. Aja lunga adoh maneh, aku wis kasal ngedem. Kowe ning ati, kowe ning ati, isih dadi siji sing tak jari. Kowe ning ati, kowe ning ati, aja tinggal aku dhewe iki. Kowe ning ati, kowe ning ati, ngisi sepi sing tak rasani. Kowe ning ati, kowe ning ati, balik ning aku, ojo lali. Kopi sisih padha rasane, nanging tanpa kowe kok sepi. Bangku sudut kuwi isih kosong, kaya ngerti aku durung mari. Kanca-kancaku ngomong sabar, nanging gampang kanggo wong jaba. Aku mung kangen caramu nyawang, sing gawe kabeh dadi lega. Yen kowe tak deleng maneh, dada iki rasane adem. Ojo lunga adoh maneh, aku wis kesel ngedem. Kowe ning ati, kowe ning
tak cari. Kowe ning ati, kowe ning ati, aja tinggal aku dhewe iki. Kowe ning ati, kowe ning ati, ngisi sepi sing tak rasani. Kowe ning ati, kowe ning ati, balik ning aku. Ojo lali. Halo teman-teman, gimana Anda masih di sana? Masih setia menemani saya malam hari ini? Masih berani lanjut malam hari ini? Kalau Anda takut, boleh mundur. Kalau berani, mari kita lanjut. Malam hari ini kembali saya akan membacakan cerita. Kalau tadi ada dari Mas Dimas ya, ini ada lagi cerita tentang ya seperti nggak masuk akal gitu kalau dipikir secara nalar gitu ya. Ini halo selamat malam Ge Ageng Kusumo. Nama saya Aldi. Saya ingin menceritakan pengalaman yang masih membuat saya merinding setiap kali melihat papan bertuliskan rumah dijual. Jadi ceritanya sekitar setahun yang lalu Ki Ageng, saya dan istri itu sedang mencari rumah untuk dibeli. Suatu sore kami itu melewati sebuah rumah, ya rumah tua gitu, yang rumahnya itu cukup besar Ki Ageng. Halamannya luas, bangunannya masih kokoh. Cuma ya itu, karena rumah kosong itu terlihat seperti tidak terawat Ki Ageng. Di depan pagar di depannya gitu ya, tergantung papan bertuliskan rumah dijual, hubungi nomor bla 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 gitu, nomor ini gitu. Nah, yang membuat kami itu heran, rumah itu harganya itu jauh lebih murah dibandingkan rumah-rumah di sekitarnya Ki Ageng. Karena penasaran, saya pun kemudian menghubungi nomor yang tertera, dan tak lama kemudian seorang pria parubaya itu datang dengan membawa kunci. Dia pun memperkenalkan diri sebagai perantara. Saat membuka pintu pagar, Pak tua ini berkata pelan, Mas, kalau nanti melihat atau mendengar sesuatu, jangan dipikirkan ya Mas, karena rumah ini memang kosong itu sudah lumayan lama begitu. Saya pun tersenyum. Saya mengira itu hanya candaan saja. Lah begitu masuk ke dalam rumah, suasana itu terlihat aneh. Udara di dalam rumah itu jauh lebih dingin daripada udara di luar. Padahal semua jendela itu terbuka. Kami pun mulai melihat-lihat setiap ruangan. Tidak ada yang aneh sih Ki. Sampai kami tiba di sebuah kamar yang paling ujung. Pintunya itu tidak terkunci.
Saya pun bertanya kepada Pak tua itu kamar apa, Pak? Wajahnya langsung berubah. Anu Mas, itu gudang. Tidak usah dibuka, Mas. Jawaban itu justru membuat saya itu makin penasaran. Akhirnya dengan perlahan saya membuka pintu itu, dan ruangan itu kosong. Hanya ada sebuah kursi kayu tua yang menghadap ke dinding. Tidak ada lemari, tidak ada barang lain. Saat saya hendak keluar, saya mendengar suara anak kecil berbisik. Jangan pergi. Saya pun spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Perantara itu pun buru-buru menutup pintu. Pak tua itu buru-buru menutup pintu. Dia mengajak kami keluar, dan di perjalanan pulang, istri saya berkata demikian. Mas, tadi ada anak berdiri. Maaf, Mas, tadi ada anak kecil berdiri di balik pintu kamar itu. Saya pun langsung merinding, karena sama sekali saya itu tidak melihat siapapun. Malam harinya, saya kembali melihat foto-foto rumah yang sempat saya ambil. Semua foto terlihat normal, kecuali satu. Foto di rumah, foto di kamar kosong itu. Di kursi kayu itu terlihat samar seorang anak kecil, anak laki-laki itu sedang duduk membelakangi kamera. Saya pun memperbesar fotonya, dan perlahan, aneh Ki, anak itu seperti menoleh. Saya pun langsung menutup galeri. Takut Ki, takut. Esok paginya saya menelpon bapak tua yang jadi perantara itu. Tapi nomornya tidak aktif Ki Ageng. Saya kembali ke rumah itu, dan papan rumah dijual itu masih tergantung. Tetapi aneh Ki Ageng, nomor teleponnya itu berbeda. Saya menghubungi nomor yang baru. Yang datang orang lain, bukan bapak yang kemarin Ki Ageng. Saat saya bertanya tentang perantara yang kemarin, yang bapak tua itu, dia terlihat bingung. Loh Pak, saya itu satu-satunya yang mengurus rumah ini. Saya itu tidak pernah menyuruh orang lain, Pak, kata bapak itu. Saya pun kemudian menunjukkan foto pria yang sempat saya ambil diam-diam. Dan wajah si bapak ini itu langsung pucat. Dia berkata lirih, Mas, itu
rumah ini, Mas. Tapi beliau itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Tubuh saya pun langsung lemas, Ki Ageng. Dan saya memutuskan untuk tidak membeli rumah itu. Saya putuskan untuk tidak membeli rumah itu. Beberapa minggu kemudian saya melewati rumah itu dan papan rumah dijual itu masih beda. Namun kali ini sudah berkarat. Saya bertanya kepada warga sekitar dan mereka mengatakan bahwa rumah itu sudah dijual puluhan kali dan akan terjual. Tapi anehnya, setiap calon pembeli selalu membatalkan transaksi sehari sebelum akad nikah. Sehari sebelum akad jual beli. Ceritanya aneh-aneh. Ada yang mendengar suara langkah kaki, ada yang melihat lampu menyala sendiri. Bahkan ada yang mengaku didatangi seorang pria yang menawarkan rumah itu pada malam harinya. Padahal pria itu sudah lama meninggal. Dan sampai sekarang rumah itu masih berdiri, masih kosong. Dan setiap kali saya melintas, papan rumah dijual itu tetap ada. Yang membuat saya semakin takut, Ki Ageng. Nomor telepon di papan itu selalu berubah-ubah. Tetapi satu kalimat yang diucapkan setiap perantara itu tidak pernah berubah. Silahkan lihat-lihat dulu, Pak. Tapi kalau nanti mendengar ada yang memanggil dari kamar belakang, jangan pernah dijawab. Udah gitu aja, Ki Ageng, kisah saya, cerita saya. Terima kasih sudah dibacakan, Ki Ageng. Ya, terima kasih juga Mas, siapa nih tadi, Mas Arif ya, Mas Arif kalau nggak salah. Oh, Mas Aldi ya, terima kasih juga Mas Aldi sudah ikut berpartisipasi mengirimkan ceritanya di Radio Segoro Kidul. Untung saja rumah itu nggak jadi dibeli oleh Mas Aldi ini ya. Kalau jadi dibeli ya entahlah. Ya udah teman-teman, untuk menetralkan suasana biar tidak mencekam ya, sekali lagi biar Anda juga tidak takut terbawa suasana, kita ke lagu dulu ya teman-teman ya. Ini ada Tali Sepatuku. Tali Sepatuku. Lagunya asik sekali nih. Oke, kita dengarkan dulu. Kamu datang pakai senyum, bawa janji semanis madu. Pulang malah bikin kalang, sisa catku tinggal debu. Aku nangis sambil ketawa, pura-pura kuat di depanmu. Padahal hati ini goyah, lemah pas kamu bilang lalu. Dengar dulu mas, aku belum habis. Kalau mau pergi tinggalin yang manis, jangan bikin aku minta
Gimana teman-teman? Apakah Anda masih di sana? Masih berani untuk mendengarkan cerita-cerita dari saya selanjutnya? Ya, namun sayang disayang, kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Ya, buat teman-teman yang mempunyai kisah-kisah mistis gitu ya, kisah-kisah yang di luar nalar gak masuk akal gitu, boleh dikirimkan ke redaksi kita radiosegorokidul@gmail.com. Sekali lagi, radiosegorokidul@gmail.com, radiosegorokidul@gmail.com. Ya, cerita-cerita Anda nanti akan saya bacakan di Radio Segoro Kidul pada episode berikutnya. Buat teman-teman juga jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe di channel kita yaitu Radio Segoro Kidul tanpa spasi ya. Radio Segoro Kidul gitu. Cari aja di YouTube Radio Segoro Kidul ya, tanpa spasi ya. Nanti akan ketemu channel kita. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya pada malam hari ini. Kita akan pisah. Ketemu lagi di episode Radio Segoro Kidul berikutnya. Saya Ki Ageng Kusumo pamit. Radio Segoro Kidul, dengarkan kalau Anda berani. Terima kasih. Matur suwun. Sugeng dalu.